Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan menceritakan tentang seseorang pelopor keperawatan dalam peradaban Islam dan disebut juga sebagai perawat pertama dalam sejarah Islam, yaitu Rufaidah binti Aslamiyah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam cerita Rufaidah binti Aslamiyah, kita harus mengetahui konteks peradaban sejarah Islam saat itu. Peradaban Islam sejak awal dikenal sebagai pusat kemajuan ilmu, pengetahuan termasuk di bidang kesehatan dan kedokteran. Pada abad pertengahan, ilmu medis Islam menjadi rujukan dunia, bahkan memengaruhi Eropa. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dikenal luas dalam kontribusinya dalam ilmu kedokteran. Namun, jauh sebelum sistem medis berkembang secara formal, Islam sudah menanamkan dasar-dasar keperawatan yang kuat sejak masa Rasulullah. Nah, berikut adalah identitas sosok Rufaidah binti Aslamiyah. Oke, dalam mitologi sejarah, ia juga dikenal sebagai Kubaibah binti Sa'ad dan Rumaisah al-Ansariyah. Ia diakui sebagai perawat pertama dalam sejarah peradaban Islam. Dan Rufaidah diperkirakan lahir sekitar tahun 597 Masehi di Yasrib yang kini dikenal sebagai kota Madinah. Ia tumbuh di tengah masyarakat Arab yang saat itu masih mengandalkan pengobatan tradisional bercampur antara pengalaman empiris dan unsur spiritual syirik yang belum sepenuhnya bersih dari kesyirikan. Lingkungan inilah yang membentuk dasar pengetahuannya tentang kesehatan sekaligus membuka peluang untuk melakukan perubahan. Nah, ayahnya, Sa'ad al-Aslami, adalah seorang tabib terkenal di Madinah. Ia juga dikenal telah berhasil menyembuhkan banyak penyakit dan dihormati sebagai pemimpin profesi kesehatan pada masanya. Nah, waktu sejak kecil ini, ia belajar langsung dari ayahnya. Saat remaja, ia bahkan sudah menjadi asisten dalam merawat pasien, termasuk dalam perawatan luka untuk membantu proses penghentikan pendarahan dan lainnya. Oke, ketika dewasa, mulailah menjalankan praktik keperawatan secara mandiri. Ia mewarisi praktik medis tradisional Arab, tetapi kemudian mengembangkan seiring dalam pemahaman Islam yang semakin kuat. Jadi, dia mewarisi praktik medis yang telah diberikan oleh ayahnya, namun dia kembangkan dengan pemahaman Islam yang ia pelajari. Pengalaman panjang ini menjadi fondasi keilmuannya, tidak hanya secara teknis, tapi juga secara nilai dan spiritual. Nah, dari sinilah Rufaidah memeluk Islam saat dakwah Nabi berkembang di Madinah. Islam berhasil mengubah cara pandangnya terhadap kesehatan. Jadi, karena dia memasuki Islam, dia juga lebih mencoba untuk mengembangkannya melalui pemahaman Islam. Dan dia mengetahui kesehatan tidak lagi dipahami hanya sebagai persoalan fisik, tetapi sebagai kesatuan antara fisik, jiwa, dan iman. Perawatan menjadi bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Dan dari situlah karena dia mengembangkan, dia mencoba untuk menghapuskan kesyirikan-kesyirikan yang telah diwarisi ke dia, dan dia mencoba untuk mengaplikasikan dengan fondasi yang dia dapatkan di Islam ini. Nah, integrasi nilai ini sudah terlihat sebelum Perang Badar tahun 622 Masehi. Artinya, sejak awal Islam, pelayanan kesehatan sudah memiliki dimensi spiritual yang kuat. Si Rufaidah ini si Rufaidah ini melakukan perubahan besar pada tempat perawatannya. Tempat yang sebelumnya kurang tertata dibersihkan dan diatur ulang, dan dari situlah dia membersihkannya dan mengatur ulangnya kembali menjadi lebih bersih dan juga rapi. Ia sangat memperhatikan kenyamanannya pasien dan menekankan kebersihan. Inilah seperti yang dikatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Reformasi ini sejalan dengan ajaran Islam yang menetapkan kebersihan sebagai bagian dari iman. Jadi, standar pelayanan yang ia terapkan itu bukan hanya teknis, tapi juga bernilai religius yang sudah dia kembangkan saat dia memasuki Islam. Nah, sekarang kita masuk ke reformasi metode pengobatannya. Jadi, ia meninggalkan praktik-praktik yang berpotensi mengarah kepada syirikan, seperti aku sudah bilang tadi. Sebagai gantinya, ia menanamkan seperti doa, salawat, dan tawakal kepada Allah dalam proses perawatannya. Nah,
Yang menariknya, ikhtiar medis tetap dilakukan. Artinya, Rufaidah itu menggabungkan usaha profesional dan ketergantungan spiritual secara seimbang. Jadi dia tidak mencondongkan yang spiritual doang, tapi dia juga mengusahakan untuk seimbang. Nah, dalam keperawatan ini dia juga mendapatkan dakwah. Bagi Rufaidah, merawat pasien itu bukan sekedar tindakan medis, tapi juga sarana dakwah yang mendekati pasien dengan empati dan kelembutan. Lalu ia mengajarkan bahwa penyakit itu ujian, bukan hukuman. Dan dengan pendekatan ini, keperawatan pun menjadi media pendidikan iman dan kesabaran. Kalian juga harus tahu kontribusinya itu sangat nyata dalam peperangan. Dia itu dipercayai merawat korban perang dan menangani tentara muslim yang terluka, yang memberikan pelayanan optimal melalui tenda darurat yang ia bikin, yang menjadi cikal bakal layanan medis lapangan modern. Dalam salah satu peristiwanya, ia merawat sahabat Nabi yaitu Salman Al-Farisi pada masa perang Khandaq. Nah, konsep tenda medis ini yang menjadi inovasi penting dalam sejarah keperawatan. Lalu, beliau juga diakui oleh Rasulullah yaitu Muhammad yang memberikan kepercayaan penuh kepada Rufaidah untuk merawat korban luka. Pengakuan ini menunjukkan profesionalisme dan kompetisinya yang juga menjadi teladan bahwa perempuan memiliki ruang kontribusi besar dalam masyarakat dan ruang publik. Lalu dalam kehidupan sehari-harinya juga si Rufaidah ini aktif membantu masyarakat Madinah. Ia membantu dari merawat orang sakit, berbagai latar belakang, dan juga memperkuat solidaritas sosial umat muslim. Warisan yang ia tinggalkan itu meliputi keperawatan berbasis ilmu, profesionalisme, serta nilai tauhid dan spiritual. Jadi teladannya menginspirasi sistem keperawatan modern. Jadi dia itu nggak cuma merawat doang, tapi dia juga meninggalkan warisan karena dia juga mengajari perempuan-perempuan lainnya tentang si keperawatan medis ini. Segitu aja cerita tentang Rufaidah binti Aslamiyah. Dan sebelum aku tutup, aku mau memberitahu pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Rufaidah binti Aslamiyah ini. Yang pertama adalah profesionalisme dan iman itu bisa berjalan bersama. Dari cerita-cerita yang tadi kita lihat dan kita dengarkan, Rufaidah itu membuktikan bahwa ilmu dan spiritualitas itu tidak bertentangan. Jadi kita bisa melakukan itu secara bersamaan asal kita memiliki iman yang kuat. Lalu yang kedua, perempuan itu memiliki peran strategis dalam peradaban. Salah satunya adalah Rufaidah menjadi bukti nyata bahwa kontribusi perempuan itu bisa berdampak besar. Makanya kenapa di perang-perang zaman dahulu perempuan itu selalu mendapatkan posisi sebagai tim medis. Lalu yang ketiga, kepedulian sosial adalah bagian dari ibadah. Merawat sesama bukan hanya tugas kemanusiaan, tetapi juga bentuk pengabdian dan juga kepedulian. Jadi adanya Rufaidah di Madinah ini itu berimpact banyak banget kepada masyarakat di sana. Karena dia sering membantu dan juga sering berbagi ilmu sehingga dia bisa mewariskan ilmu-ilmu keperawatannya. Dan yang terakhir, inovasi lahir itu dari kebutuhan. Salah satunya adalah inovasi yang diberikan oleh Rufaidah itu tenda medis yang ia dirikan menjadi cikal bakal sistem medis lapangan modern di saat perang. Jadi, teman-teman semuanya, Rufaidah Al-Aslamiyah ini bukan hanya tokoh sejarah, tetapi simbol dedikasi, keberanian, dan integritas dalam pelayanan. Semoga kita bisa meladani semangatnya dalam bidang apapun yang kita tekuni. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.